kamu ini. Punya kamu juga keren kok, walaupun heboh banget ya kita. Tapi kita dengan pakaian kayak gini bukan mau ikut karnaval atau kirap kan? Terus ngapain dong? Udah ditut kayak gini pakainya, masa nggak jadi tampil sih? Katanya tadi habis pemotretan mau buat model iklan. Ya udah deh, habis ini kamu boleh tampil sampai heboh. Tapi bentar Bella, soalnya kali ini nih kita bakal ngeliat aksi Wira Akademika yang nggak cuma jago bikin mobil listrik, tapi mereka tuh juga kreatif banget bikin busana-busana yang kayak gini, futuristik dan juga fantastis. Kita sapa dulu nih Sobat Kampus yang ada di rumah. Sobat Kampus, jangan kemana-mana, simak terus persembahan Kiprah Kampus kali ini bersama saya Maria dan juga teman saya Bella. Tetap di Kiprah Kampus. Indonesia ke depan memasuki era mobil listrik yang diklaim ramah lingkungan karena menggunakan energi alternatif minim emisi. Inilah yang kemudian direspon oleh Akademia Kampus Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta untuk mengembangkan penelitiannya dan merancang bangun mobil listrik. Kemana ya mereka? Apa lagi berkuliah nih? Walah, kita ini kesasar, salah alamat. Mereka ini Akademia Rias yang pada mau ujian. Terus yang kita cari pada di mana? Sepintas aku lihat tadi mereka mau ke bengkel kerja. Oh iya, itu mereka. Akhirnya ketemu juga. Sobat Kampus, 6 sekawan ini sejak kecil konon udah demen otak-atik mobil loh. Bahkan mereka pada bermimpi kalau udah gede bisa membuat mobil sendiri. Mimpi aja kompak loh. Nah, mimpi itu baru bisa diwujudin ketika mereka sudah jadi mahasiswa. Melalui proses try and error, proses bikin mobil listrik bukan hal gampang. Dari konsep sampai terwujud go-kart ini memakan waktu sampai 3 bulan. Wow, brilian. Walau nggak mudah, mereka tetap berusaha dan masih punya mimpi untuk mewujudkan mobil listrik yang betul-betul bisa dikendarai semua orang. Nah, untuk mencapai obsesi ini tentunya perlu ketekunan, kerja keras, pantang menyerah, dan tentu saja butuh dana. Rancang bangun mobil listrik melibatkan berbagai bidang pengetahuan seperti elektrik, kontrol mekanik, dan estetika. Apalagi komponen-komponen elektrik berperan dalam rancang mobil listrik, seperti membuat rangkaian driver motor listrik. Mana lagi 6 sekawan ini? Ke bengkel listrik. Waduh, bisa kena strum. Hati-hati loh, tegangan tinggi. Rancangan mobil listrik emang gak lepas dari urusan listrik, karena kendali dan daya dukung memerlukan electronic controlling system. Iyalah, karena dalam membangun mobil listrik perlu dipikirkan bagaimana membuat rangkaian dan kerja baterai lebih efisien. Nah, untuk urusan pernak-pernik perlu alat ini. Jelas, poros depan dan poros belakang mobil listrik dibentuk dengan mesin bubut. Tentu saja unsur-unsur logam untuk melengkapi bodi mobil listrik disesuaikan dengan kebutuhan mulai dari komponen yang berukuran kecil sampai yang gede.
Nah, setelah urusan komponen beres dan dipersiapkan, maka rancangan mobil terwujud seperti ini. Sistem kerangka mobil listrik bagi power car didesain dengan mengadopsi kendaraan go-kart untuk menyesuaikan dengan aturan kompetisi dengan menggunakan bahan besi bulat 2 inch dan tebal 2 mm. Wah, kecil tapi kokoh. Konon mobil listrik ini ukurannya lebih gede loh bila disandingkan dengan mobil peserta kompetisi lain. Ada yang istimewa lagi loh. Bodi mobil dirancang sedemikian rupa sampai dipenuhi aksesoris menarik seperti balutan lampu menawan sampai keamanan yang telah lengkap terpasang secara rapi. Terbukti si bogi power car jawara dalam uji tanjakan, uji akselerasi, dan uji efisiensi serta uji pengereman. Sumber penggerak yang digunakan pada mobil tersebut adalah 3 buah dinamo DC tanpa sikat dengan daya 4500 watt secara kontinu dan secara sesaat mampu mencapai 5200 watt setara dengan sepeda motor dengan kekuatan 7 tenaga kuda. Mobil ini merupakan prototipe dari mobil listrik dengan dimensi lebar 128 cm, panjang 180 cm, dan tinggi 120 cm, dan beratnya 144 kg. Mobil tersebut menggunakan 4 buah baterai 12 volt 40 Ah seperti baterai aki yang digunakan di mobil pada umumnya. Mobil ini memiliki kecepatan maksimum 55 km per jam dengan jarak tempuh 46 km. Nah, kalau semua urusan udah rampung, saatnya uji coba. Wah, udah siap nambang nih. Mobil listrik ini diharapkan dapat menjadi ajang uji kreativitas dan di masa depan diyakini menjadi solusi transportasi yang utama. Bogi power car mampu mencapai kecepatan 50 km per jam di lintasan lurus dan energi sepenuhnya diperoleh dari baterai berupa aki kering. Kebutuhan energi mobil listrik ini lebih rendah daripada mobil listrik yang dibikin kampus lain yang rata-rata 200 watt. Yang tak kalah seru, mobil listrik ini mampu menempuh lintasan berkelok dan menanjak. Bogi power car juga mampu menampung 5 penumpang loh. Teruslah, jika mobil listrik ini jadi sang juara nasional. Jika nantinya jadi mobil listrik masa depan, hambatan utama yang harus dihadapi adalah tersedianya teknologi baterai yang lebih baik, serta harga dan tersedianya stasiun pengisian listrik di tempat yang nyaman dan mudah dijangkau. Berarti pengendara mobil listrik harus memperhitungkan betul mengenai kekuatan baterainya setiap kali berkendara. Untuk alasan yang pertama adalah kita melihat banyak sekali masalah tentang polusi di negara kita. Mobil-mobil yang
ada mobil yang dari keluaran lama tahun 70-an masih beroperasi. Nah itu kan polusinya sangat besar sekali, dan itu akan istilahnya dapat mengurangi kualitas hidup dari masyarakat Indonesia. Kita melihat kan bahan bakar yang dari fosil itu kan suatu bahan bakar yang tidak dapat diperbarui ya. Nah itu kan lama-kelamaan akan habis juga. Nah dari situ kita perlu memberikan suatu alternatif energi yang di sini yang memungkinkan dan sangat memungkinkan itu adalah energi listrik. Kompetisi ataupun dalam perlombaan itu ada 5 kategori perlombaan, di mana kelimanya itu adalah tentang performa dari mobil listrik. Efisiensi, seberapa lama mobil kita itu bisa melaju dengan baterai full. Kontribusi kepada masyarakat, mereka yang memang bergelut saat ini di mobil listrik atau mereka yang memang membutuhkan dari mobil listrik, kita bisa memberikan pengupayaan untuk penerapan mobil listrik untuk mobil-mobil mereka. Dicari Kulon Progo 1 menuju penguatan ekonomi lokal berbasis agribisnis dan pariwisata, menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera dan dinamis, bersendikan iman dan takwa. Siapakah Kulon Progo 1? Fasilitator pengembangan dunia usaha dan investasi daerah, pelestari budaya dan penjaga fungsi lingkungan hidup, pendorong profesionalisme dan jiwa entrepreneur aparatur Pemda Kulon Progo. Cermati figurnya, kenali programnya, amati rekam jejaknya, tentukan pilihannya melalui debat kandidat TVRI Stasiun Yogyakarta, Sabtu 4 dan 11 Juni 2011, mulai pukul 20.30 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Senang sekali Taufi dapat kembali hadir menyapa kalian semua dalam acara Dunia Anak. You know that I'm a crazy bitch. I do what I want when I feel like it. All I wanna do is lose control. But you don't really give a shit. You go with it, go with it, go with it. 'Cause you're fucking crazy rock and roll. That's why I smile. It's been a while since every day and everything has felt this right. And now you turn it all around, and suddenly you're all I need. The reason why I smile. Last night I blacked out, I think. What did you Lagi gambar apaan ya? Inilah sket busana fantasi yang lagi dibikin untuk Fashion Kreasi Akademia Busana dan Tata Rias. Coba perhatiin. was on you? I would do it all over again. You said, hey, hey, what's your name? What's your name? It took one look and Wah, style rancangannya unik dan elegan. you said, hey. Nah, tipsnya untuk membuat sketsa desain baju,
Desainer udah harus mikirin tekstur kain, motif kain, lekuk tubuh, sampai jatuhnya busana dan juga cahaya. Ternyata seabrek ya